Pernah kepikiran nggak gimana caranya teks yang usianya ribuan tahun bisa nyambung sama generasi digital sekarang? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng cara menjembatani kitab suci dengan Gen Z. Yuk kita mulai! Oke, ini dia pertanyaan besarnya. Buat banyak anak muda, kitab suci itu rasanya kayak dokumen sejarah yang berdebu, jauh banget dari realitas Instagram, TikTok, dan obrolan mereka sehari-hari. Jadi, gimana caranya kita ubah ini dari sekedar peninggalan masa lalu jadi panduan hidup yang relevan banget untuk masa kini? Pertama-tama, kita perlu bongkar dulu persepsinya. Kalau kitab suci cuma dilihat sebagai huruf mati, ya selamanya akan terasa begitu. Kuncinya adalah mengubah cara pandang kita dari sekedar dokumen menjadi sebuah pengalaman yang hidup. Perbedaannya ini krusial banget loh. Iman Kristen itu bukan agama buku yang statis, tapi agama sabda, yaitu sabda Allah yang hidup. Jadi, ini bukan cuma soal membaca kata-kata di kertas, tapi tentang mengalami Kristus yang membuka pikiran kita lewat sabdanya. Terus gimana caranya kita bisa lompat dari sekedar teks menjadi sebuah pengalaman? Nah, jawabannya ada di sini. Peran aktif dari Roh Kudus. Dia itu bukan konsep teologi yang jauh di awang-awang, tapi pemandu pribadi yang bikin kitab suci jadi hidup buat kamu, di sini dan saat ini juga. Mungkin banyak dari kita yang membayangkan Roh Kudus itu kayak kekuatan yang abstrak gitu kan. Tapi kata aslinya dalam bahasa Yunani, parakletos, itu ngasih gambaran yang jauh lebih personal. Ini artinya seseorang yang berdiri persis di samping kamu. Bukan guru yang jauh, tapi penolong dan penghibur yang secara aktif mendukung kamu. Inilah yang mengubah segalanya. Oke, setelah kita paham konsep dasarnya, sekarang kita masuk ke yang lebih praktis. Hal pertama banget yang bisa kita ubah adalah cara kita berbicara. Kita perlu bikin iman itu terasa relevan dalam percakapan kita sehari-hari. Iman itu nggak harus selalu pakai bahasa teologis yang berat kok. Iman bisa banget diekspresikan lewat obrolan santai, lewat caption di media sosial, atau bahkan komentar yang memberi semangat. Intinya, kita geser dari mode ceramah satu arah ke dialog, pakai bahasa yang nyambung dan dimengerti. Selanjutnya, Gen Z itu kan generasi yang praktis ya. Mereka cari sesuatu yang bisa langsung diterapkan. Jadi, mari kita bicarakan tentang kekuatan hari ini. Iman itu bukan cuma soal masa depan yang kekal, tapi justru tentang gimana kita menjalani hidup kita hari ini. Nah, poin krusialnya tuh ini, Roh Kudus itu bukan cuma ada pas acara-acara besar atau retret rohani aja. Dia adalah sumber daya yang selalu tersedia dalam momen-momen biasa kita. Salah satu rahasia kerajaan Allah adalah menemukan Tuhan dan berdoa di tengah kesibukan kita sehari-hari. Faktanya, ada 9 indikator kunci yang praktis banget yang menunjukkan kalau hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. 9 cara nyata buat kita ngaca apakah iman kita benar-benar hidup dalam keseharian atau enggak. Ini dia daftarnya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini bukan konsep-konsep abstrak ya, tapi ini semacam checklist praktis. Coba deh, gimana performa kita di area-area ini hari ini? Ini adalah indikator nyata dari kehidupan Kristen yang sejati di tengah tantangan zaman sekarang. Selain menunjukkan buah-buah ini, iman juga akan jadi jauh lebih personal saat kita menemukan karunia-karunia rohani kita. Anggap aja ini seperti toolkit supernatural yang diberikan untuk membantu kita dalam hidup. Karunia seperti kebijaksanaan, pengertian, dan keperkasaan itu membantu kita membuat keputusan yang baik dan memberi kita kekuatan untuk misi kita. Tapi coba deh perhatikan yang terakhir. Pembedaan roh. Buat para pribumi digital yang setiap saat dibombardir informasi, kemampuan untuk membedakan apa yang dari Tuhan dan apa yang bukan itu, wah penting banget. Oke, jadi kita udah bahas soal pemahaman, penerapan sehari-hari, dan karunia pribadi. Sekarang mari kita satukan semuanya. Karena tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan iman ini melalui tindakan dan teladan kita. Ada kutipan yang merangkum ini dengan sempurna. Iman yang matang itu berakar dalam kehidupan dan bercahaya dalam kesaksian. Ini bukan cuma soal apa yang kita tahu di kepala, tapi bagaimana iman kita itu hidup dan menyala bagi orang lain. Gen Z itu sangat terinspirasi oleh teladan nyata, bukan cuma teori. Disinilah contoh-contoh yang otentik jadi penting banget. Bunda Maria, dengan ianya yang sederhana kepada Tuhan, adalah teladan utama dari penyerahan diri yang otentik. Dan para kudus, mereka itu bukan karakter mitos.
Mereka adalah orang-orang nyata dalam sejarah yang menunjukkan seperti apa kekudusan itu dalam tindakan. Dan ini semua membawa kita ke tujuan akhirnya. Dengan memahami kitab suci, menerapkannya setiap hari, dan belajar dari teladan yang otentik, tujuannya adalah agar Gen Z bisa menjadi terang dan garam, yaitu kekuatan positif yang membawa nilai-nilai Injil ke dalam struktur sosial dan budaya digital mereka. Jadi, kami akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Di tengah dunia digital yang Anda huni setiap hari, bagaimana cara Anda akan menjadi terang dan garamnya? Coba deh, pikirkan itu.